Ya, baik Bapak Ibu semua. Eh, pada sore hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Heal Me, O Lord, ya, yang artinya sembuhkan aku ya Tuhan, ya. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai kesembuhan pastinya, karena kita di sini juga semua datang untuk mengharapkan kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan ya, untuk bisa bertumbuh di dalam lebih lagi mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Oke, baik. Firman Tuhan yang mendasari pada sore hari ini adalah dari Yeremia 17 ayat yang ke-14. Dikatakan, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku." Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dari Yeremia 17 verse 14 NIV, terjemahan NIV, "Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me and I will be safe, for you are the one I praise." Ya, ini adalah bahasa Inggrisnya ya, sama terjemahannya sama dalam bahasa Indonesianya. Baik, saya akan mulai ya dari Yeremia. Ya, Yeremia ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi bebannya juga sangat berat. Ya, Yeremia ini dikatakan sebagai seorang nabi yang menangis. Ya, di dalam sejarah dikatakan bahwa Yeremia adalah nabi yang menangis. Kenapa dia sampai sebegitu beratnya, memiliki beban yang begitu berat? Ya, kita bisa baca di dalam Yeremia 17 ayat 15 ya. Dikatakan sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Jadi pada saat Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan tentang firman Tuhan, pesan daripada Tuhan untuk umat Israel, Yeremia mengalami yang namanya penolakan dan ejekan. Ya, dicemooh, diancam, diejek oleh umatnya sendiri, ya, serta nabi-nabi palsu karena nubuatannya. Kenapa? Karena nubuatannya bukan nubuatan yang enak. Ya, nubuatan yang dikatakan oleh Yeremia itu adalah nubuatan yang gak enak didengar oleh umat Israel. Makanya umat Israel menolak gitu ya. Jadi kondisi rohani umat Israel saat itu apa adalah mereka adalah bangsa yang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk ya. Jadi bangsa yang istilahnya yang bebal gitu ya, bangsa yang bebal, bangsa yang nggak mau dibentuk, bangsa yang nggak mau nurut gitu ya, nggak mau taat gitu ya. Mereka menyembah berhala dan lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan manusia daripada Allah. Nah, hal ini membuat Yeremia berada di dalam tekanan fisik dan mental, ya, sehingga dia merasa sendirian, dia merasa terluka secara mental, tertekan secara emosional, yang berdampak langsung pada tubuhnya, sehingga fisiknya itu menjadi letih dan mudah terguncang, ya. Saya bisa bayangkan ya, kalau misalkan kita pada saat kita memiliki satu komunitas, gitu ya. Lalu kita berbicara sesuatu yang Tuhan suruh untuk kita bicarakan, tapi sesuatu hal yang tidak enak untuk didengar. Lalu akhirnya komunitas kita itu memusuhi kita gitu ya, sehingga kita merasa kita nggak punya teman lagi. Kita dianggap aneh oleh komunitas kita, mungkin kita dianggap orang yang bodoh, kita dianggap orang yang gila mungkin gitu ya. Nah itu pasti membuat kita menjadi depresi. Kenapa? Karena lingkungan kita sebenarnya di situ, kita hidup di situ gitu ya, tapi kita tidak mendapatkan dukungan daripada komunitas kita. Nah, ya Yeremia ini mengalami hal itu. Ya, makanya di dalam Yeremia pasal 17 itu merupakan seruan doa putus asa dari Nabi Yeremia di tengah penganiayaan berat dan cemoohan yang dilakukan oleh umat Yehuda atas pesan yang keras yang dia sampaikan. Ya, Yeremia merasa terluka secara emosional dan spiritual. Ya, di dalam ayat 14, Yeremia memohon kesembuhan dan keselamatan hanya kepada Tuhan karena dia menolak untuk mengandalkan manusia. Sekarang kalau kita berkaca pada kehidupan kita masing-masing saat ini, saya tahu mungkin Bapak Ibu yang ada yang hadir saat ini banyak yang mungkin mengalami sakit atau keluarganya sakit, anaknya mungkin keluarga yang dicintainya atau diri sendiri sedang mengalami sakit pada saat ini. Ya, kemana kita harus berseru di tengah rasa sakit kita, di tengah kehancuran kita? Kemana kita harus berseru? Ya, di tengah rasa sakit yang mendalam, baik tubuh yang melemah ataupun batin yang hancur, kemana kita harus mengarahkan seruan keputusasaan kita?
Yeremia membawa rasa sakit dan kelelahannya kepada Allah, mengakui bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber pujian dan perlindungannya. Apakah kita bisa melakukan seperti yang Yeremia lakukan? Mungkin keadaan kita saat ini uh, tidak jauh berbeda dengan keadaan Yeremia. Ya, dalam artian kita mungkin sedang berada di dalam tekanan, mungkin sakit yang tidak sembuh-sembuh sudah lama, gitu ya. Atau misalkan kita mengalami sakit yang parah, ya. Kita berada di dalam kondisi yang mungkin hati kita hancur, kita merasa putus asa, merasa tidak ada masa depan lagi. Kemana kita harus berseru? Kita akan bahas dalam ayat-ayat selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya jelaskan dulu anatomi luka ya dari batin menjalar ke fisik. Jadi di tengah sini di dalam yang bulatan yang di tengah yang dituliskan di sini adalah luka hati ya yaitu terjadinya trauma, penolakan, kepahitan, ketakutan, kemarahan, akar masalah yang seringkali tidak terlihat oleh medis ya. Nah, Bapak Ibu seringkali ya sakit yang kita alami kemungkinan berasal daripada luka hati yang mungkin tidak kita sadari. Mungkin ada dendam, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada penolakan yang kita alami, mungkin ada kepahitan, ada ketakutan, ada kemarahan, sehingga hal-hal itu menjadi luka di dalam hati kita. Dari luka hati ini, itu akan berdampak kepada jiwa kita dan kepada jasmani kita. Jiwa kita akan menjadi lelah secara mental, cemas, depresi, hilang harapan, pikiran dan emosinya juga mulai runtuh gitu ya, mulai nggak percaya, mulai merasa sepertinya sendirian ya. Beban jiwa itu sulit untuk bisa di-sharingkan kepada orang lain gitu ya. Seringkali beban jiwa itu hanya menjadi tanggungan pribadi kita yang kita tidak bisa katakan kepada siapapun, bahkan orang terdekat kita pun mungkin nggak bisa tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam jiwa kita. Dan itu akan menjadi manifestasi di dalam jasmani. Jadi akan terjadi di dalam jasmani kita, yaitu akan terjadi yang namanya sakit fisik, ya penyakit psikosomatis, ya tubuh yang bereaksi terhadap apa yang tidak mampu ditanggung oleh jiwa. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang seringkali terjadi ya. Kalau kita mengalami satu sakit yang berat atau kita baru saja mengalami kecelakaan ya, seringkali terjadi satu luka hati. Jiwa kita mengalami satu beban yang kita nggak bisa katakan apa itu. Dan itu yang bisa membuat akhirnya tubuh kita juga meresponnya dengan salah. Membuat tubuh kita semakin sakit, dan semakin sakit. Ya, ini yang kita perlu pahami dulu ya Bapak Ibu ya. Secara anatomi daripada tubuh kita sendiri. Ya. Nah, pada saat kita berada di dalam seruan, di dalam titik terendah dalam hidup kita, apa apa yang kita serukan kepada Tuhan itu yang menjadi hal yang penting. Ya, Yeremia memutuskan pada saat dia datang kepada Tuhan. Pada saat dia berada di titik terendah, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be safe, for you are the one I praise." Ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu di sini yang mungkin saat ini sedang mengalami titik terendah, dan yang mungkin saat ini sedang mengalami putus asa, patah arang, mungkin sudah merasa aku udah capek berobat, aku udah melakukan ini, aku udah melakukan itu, tapi kenapa aku nggak sembuh-sembuh? Mungkin saat ini Bapak Ibu kalau bisa mengakhiri hidup, Bapak Ibu mungkin akan memilih untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Karena sudah tidak tahan lagi dengan beban, dengan kesakitan yang ditanggung. Tapi Bapak Ibu, di titik terendah yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar Bapak Ibu. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo setiap daripada kita berseru pada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan aku. Aku tahu kalau aku berseru pada Tuhan sembuhkan aku, maka aku akan sembuh Tuhan. Selamatkan aku Tuhan, maka aku akan selamat.
Karena Engkaulah Tuhan kepujianku, Engkaulah Tuhan yang aku tinggikan, Engkaulah Tuhan yang aku puji, Engkaulah Tuhan yang aku agungkan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu saat ini untuk mengubah pola pikir dari keadaan yang memiliki beban berat, dari keadaan yang memiliki titik terendah di dalam kehidupan Bapak Ibu, dari keadaan yang merasa tidak ada jalan keluar lagi, dari keadaan yang merasa bahwa ini adalah hal terburuk yang saya pernah terjadi dalam hidup saya. Tapi percaya Bapak Ibu, masih ada jalan di dalam Tuhan. Masih ada keselamatan di dalam Tuhan, masih ada kesembuhan di dalam Tuhan. Percayalah Tuhan masih merupakan jawaban buat kita. Ada 3 pilar doa yang bisa mengubahkan keadaan. Yang pertama adalah permohonan total. Ya. Yang kedua adalah keyakinan mutlak. Yang ketiga adalah fokus yang bergeser. Permohonan total, di mana kita mengaku dengan jujur kepada Tuhan mengenai keterbatasan kita. Kita berseru kepada Tuhan, bersandar penuh pada kedaulatan Tuhan. Bukan kepada medis, bukan kepada manusia biasa. Betul kita datang kepada dokter kalau kita sakit. Betul kita minum obat atau kita melakukan tindakan treatment apapun juga itu supaya kita bisa sembuh. Tapi fokusnya berharapnya bukan kepada dokter, berharapnya bukan kepada treatment yang kita lakukan, berharapnya bukan kepada obat yang kita makan, tapi berharapnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang bisa menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Milikilah keyakinan yang mutlak, yaitu milikilah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bukan sekedar harapan, tapi kepastian. Setiap daripada kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Tunjukkan keyakinan bahwa Tuhan, ketika Tuhan bertindak, penyembuhan itu bersifat permanen dan pasti terjadi. Taruh iman di dalam hati Bapak Ibu. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Bukan semoga Bapak Ibu. Bukan aku semoga sembuh, bukan. Tapi katakan aku pasti sembuh. Bayangkan bagaimana Bapak Ibu bisa bisa sembuh. Bayangkan bagaimana tubuh Bapak Ibu sudah tidak sakit lagi. Bayangkan bagaimana sudah tidak ada rasa nyeri lagi yang Bapak Ibu alami. Bayangkan Bapak Ibu sudah memiliki tubuh yang sehat. Miliki keyakinan yang mutlak, miliki iman yang teguh. Dan yang ketiga adalah fokus yang bergeser, yaitu dari keluhan menjadi penyembahan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kemuliaan. Memilih untuk memuji Allah di tengah penderitaan. Di sini ayat yang dikatakan Engkaulah kepujianku. Di mana kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau adalah fokus di dalam hidupku Tuhan. Jadi bergeser Bapak Ibu. Fokusnya bukan kepada sakitnya. Fokusnya bukan kepada bebannya. Tapi fokusnya kepada Tuhannya. Gitu. Bagaimana Tuhan, kita percaya penuh bahwa Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit ini. Jadi 3 hal Bapak Ibu menjadi pilar doa, ya, menjadi tiang doa di dalam kehidupan kita yang bisa mengubahkan keadaan. Pertama adalah permohonan yang total. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, jujurlah di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa sakit, katakan sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak sanggup lagi Tuhan menghadapi sakit ini Tuhan. Tuhan, aku putus asa. Tuhan, kenapa aku harus mendapatkan seperti ini? Ungkapkan apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu secara jujur. Kenapa? Karena pada saat kita jujur, kita melepaskan setiap beban yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan. Dan iman yang teguh, kita akan melihat bagaimana doa kita akan dijawab. Kita juga akan melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa menjadi pusat dalam kehidupan kita. Dan bagaimana hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu di sini ada 2 jalan dalam menghadapi penderitaan. Mana yang akan kita pilih? Jalan kekecewaankah atau jalan kesembuhan? Di dalam Yeremia 17 ayat 5-6 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri,
maka hati kita akan menjauh dari Tuhan. Karena kenapa? Karena fokus kita adalah mengandalkan manusia dan kekuatan daging. Hasilnya akan berujung pada kekeringan rohani, kekecewaan. Manusia sangat terbatas. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu bodoh. Manusia itu tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya kekecewaan dalam hidup kita. Lalu sikap kita adalah kita akan mencari validasi dan pertolongan murni dari dunia. Kalau kita memilih yang namanya jalan kekecewaan, kita akan melihat bagaimana tidak akan ada jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memilih yang namanya jalan kesembuhan, di dalam Yeremia 17 ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Fokusnya adalah mengandalkan kekuatannya Tuhan, kekuatan ilahi. Hasilnya akan berujung pada kesembuhan yang mutlak dan pemulihan. Sikap kita juga menjadikan Tuhan sebagai pusat harapan dan pujian. Ayo, saya mau mengajak Bapak Ibu, jangan mengambil jalan kekecewaan. Saat kita mengambil jalan kekecewaan, kita akan terus dikecewakan. Kita akan terus mengalami segala hal yang tidak enak dalam hidup kita. Segala kekecewaan itu akan terus terjadi. Hal-hal yang buruk akan terus terjadi. Tapi kalau kita mengambil jalan kesembuhan, yaitu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat segala yang baik Tuhan sediakan buat kita. Ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Di sini, di tengah sini adalah tertulisnya pemulihan seutuhnya Shalom. Shalom itu adalah pemulihan, kesembuhan, ya secara utuh yang Tuhan akan berikan. Ya, jadi kalau kesembuhan itu sudah kita alami, kalau kita sudah mengalami pemulihan dari hati kita, pada saat kita sudah melihat bagaimana fokus kita sudah menjadi fokus kita adalah kepada Tuhan, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memulihkan kita seutuhnya. Kalau Tuhan sudah memulihkan kita dari hati kita, dari dalam, dari inti jiwa kita, dari inti roh kita, di dalam tubuh kita, maka kita akan lihat secara fisik, penyakit jasmani, rasa sakit, kelemahan fisik diangkat oleh kuasa Tuhan. Secara jiwa terjadi pemulihan dari trauma, rasa tertolak, kepahitan, depresi, dan keputusasaan. Begitu juga secara roh. Cara roh kita akan terjadi keselamatan dari beban dosa. Kita dilepaskan dari semua beban dosa. Pemulihan yang hancur juga hubungan yang hancur dipulihkan oleh Sang Pencipta. Ya. Ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Kalau dalam diri kita sudah terjadi pemulihan yang seutuhnya, Shalom daripada Tuhan. Ini akan terjadi. Pada saat jiwa kita dimurnikan, pada saat hati kita, roh kita dimurnikan oleh Tuhan, maka kita akan lihat itu akan berdampak penuh pada tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, ini adalah pola doa yang menarik ya, yang menarik perhatian surga. Ini saya ambil juga dari Yeremia ya, dari Yeremia 20 ayat 7. Dia berdoa seperti ini. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Jadi Bapak Ibu kita lihat di dalam doanya Yeremia ini. Ya. Dia mengatakan sejujur-jujurnya apa yang dia rasakan. Dia bilang, Tuhan, Tuhan bujuk aku untuk melakukan perintah Tuhan. Aku udah lakukan loh Tuhan. Aku membiarkan diriku dibujuk. Berarti dia mau loh gitu ya. Dia mau melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu kuat. Jadi dia nggak bisa untuk menolak Tuhan. Ya dia bilang dia tunduk pada Tuhan. Tapi apa hasilnya Tuhan? Aku menjadi bahan tertawaan sepanjang hari. Mereka semua mengolok-olok aku. Ini yang dilakukan, yang didoakan oleh Yeremia kepada Tuhan. Ya. Dia pada saat dia berdoa, dia sangat jujur, dia sangat transparan. Dia mengatakan apa yang ada di hati dia kepada Tuhan. Dia mengatakan dia tidak menutupi rasa sakitnya, dia tidak menutupi kekecewaannya, dia tidak menutupi kepahitannya kepada Tuhan. Dia bawa hati yang hancur apa adanya pada Tuhan.
Nah, di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, waktu kita berdoa, Tuhan tahu sebenarnya isi hati kita seperti apa. Tapi Tuhan mau kita mengungkapkannya kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tuhan tahu. Bukan Tuhan nggak tahu, tapi Tuhan mau kita mengungkapkan. Tuhan mau kita mengatakan. Supaya apa? Supaya kita melepaskan apa yang ada dalam hati kita. Kekecewaan kita, kita lepaskan, kita keluarkan daripada hati kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi nggak perlu tutup-tutupin, Bapak Ibu. Mau kecewa seperti apa, mau marah sama Tuhan seperti apa. Dalam doa ya Bapak Ibu ya. Dalam doa. Selesaikan itu dalam doa. Kekecewaan Bapak Ibu selesaikan dalam doa. Supaya apa? Setelah berdoa, Bapak Ibu mendapatkan ketenangan. Setelah berdoa, Bapak Ibu mendapatkan yang namanya damai sejahtera daripada Tuhan. Jadi harus diungkapkan, harus dikatakan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan semuanya, unek-uneknya semua dikeluarin. Jujur pada Tuhan, transparan di dalam doa. Lalu gigih di dalam syafaat, yaitu tetap teguh berdoa. Berdoanya nggak cuma sesekali aja. Pada saat Bapak Ibu sedang mengalami seperti ini, setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik dalam hidup Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan. Berdoa itu tidak hanya perlu untuk kita lipat mata tutup mata lipat tangan gitu ya dan berlutut. Bukan hanya seperti itu, tapi jadikanlah doa dalam menjadi nafas hidup kita. Yaitu apa? Dalam setiap apapun yang kita sedang lakukan, berdoa, bawa Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan lihat pada saat kita gigih di dalam doa, kita tetap teguh berdoa, kita memohon kepada Tuhan, maka keadaan kita akan lihat bagaimana kita bisa menghadapi penolakan-penolakan yang terjadi. Kita akan melihat bagaimana kita menjadi kuat. Mungkin tidak langsung Bapak Ibu ya. Tidak langsung begitu kita selesai berdoa, amin, terus langsung jawaban datang. Ya, itu bisa aja terjadi, tapi seringkali itu tidak langsung terjadi. Tapi kita merasa kita menjadi kuat. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa, kita merasa Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita pada saat kita menghadapi beban itu yang kita alami, kita sanggup untuk melawan, kita sanggup untuk menghadapi semua beban dengan berani. Jadi berbeda daripada pada saat kita belum menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, pada saat itu kita akan tertindih dengan beban yang berat. Tapi pada saat kita bersama dengan Tuhan, walaupun bebannya sama, tapi terasa lebih ringan. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang menanggung beban itu buat kita. Dan terdapat ketaatan di tengah air mata. Ya. Memilih untuk taat pada ketetapan Tuhan. Mengubah ratapan keputusasaan menjadi deklarasi kemuliaan bagi namanya. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita lakukan pada saat kita berdoa. Jujurlah pada Tuhan. Ungkapinlah. Kemarin semalam saya baru melayani satu anak muda. Dia bilang sama saya gini, Tante saya tahu saya melakukan kesalahan. Tapi Tuhan juga tahu kan salah saya apa. Jadi waktu saya berdoa, saya cuma bilang, Tuhan tahu deh apa salah saya. Dia tidak ungkapkan. Menurut Tante bagaimana? Dia bilang gitu. Saya bilang sama dia, pada saat kamu berdoa, jujur di hadapan Tuhan. Apa yang udah kamu lakukan, katakan sama Tuhan. Tuhan tahu dosa yang kamu lakukan apa Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau kamu mengatakannya supaya kamu lepas daripada dosa itu. Tuhan mau kamu mengatakannya supaya kamu tidak lagi tertuduh daripada dosa itu. Minta ampun sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Doa yang jujur dan transparan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan gigih, terus berdoa. Gigih dalam syafaat, gigih dalam berdoa. Jangan supaya doanya itu bisa terus berkelanjutan. Dan taat pada perintah Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Belajar taat supaya kita bisa melihat bagaimana doa kita menarik perhatian surga.
Di dalam Keluaran 15 ayat 26b, ini adalah perjanjian di tepi air yang pahit. Ini adalah janji Tuhan kepada Musa. Ya, dia katakan sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, nah ayat ini adalah ayat yang pertama kali disebutkan di Alkitab mengenai Tuhan yang menyembuhkan, yaitu Allah sebagai Jehovah Rafa atau Yahweh Rafa, menyatakan sifat Allah sebagai pemulih fisik, emosional, dan spiritual, penyembuh luka, penyakit, dan kehancuran hati. Ya, jadi ini adalah janji firman Tuhan kepada kita. Dikatakan sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan bilang Tuhan yang akan menyembuhkan kita, bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan treatment, bukan obat, tapi Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan sebagai Jehovah Rafa, sebagai Allah yang bisa menyembuhkan kita. Kita menelusuri daripada akar janji kesembuhan yang Tuhan katakan kepada Musa di dalam Keluaran, ya, mengenai air pahit di Mara. Itu merupakan janji perlindungan dan kesembuhan yang diberikan bagi bangsa Israel. Dan kita lihat di sini seruan Nabi Yeremia, ya. Dari Musa kepada Yeremia itu terjadi ratusan tahun, tapi janji Tuhan tetap. Janji Tuhan tidak berubah. Janji Tuhan tidak kadaluarsa. Kenapa? Karena sekali Tuhan berfirman, Ia adalah ya dan amin. Sekali dia berfirman, firmannya itu adalah firman yang tetap dari dulu sampai sekarang. Dia tidak pernah ingkar janji, bukan seperti manusia yang mungkin hari ini berkata sesuatu, berjanji sesuatu, besok sudah lupa atau berapa jam lagi sudah lupa. Tuhan tidak seperti itu. Ratusan tahun, ribuan tahun sekalipun, janji Tuhan tetap sama. Kalau Tuhan yang berjanji bahwa Dia yang akan menyembuhkan, Dia yang akan memberikan kesembuhan, maka saat ini kita pun juga mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Yeremia juga tidak berdoa tanpa dasar. Dia berseru dengan iman karena dia mengenal karakter Allah yang telah berjanji di masa lampau. Yeremia tahu banget Tuhannya tuh kayak apa. Tuhan tuh bukan Tuhan yang jahat ya Bapak Ibu ya, yang waktu kita berdoa kayak tadi kita baca doanya si Yeremia, dia nyalahin Tuhan kan gitu ya, dalam artian dia bilang Tuhan Tuhan suruh aku udah lakukan, tapi apa? Aku diejek, aku dicemooh gitu ya. Nah, Tuhan bukan Tuhan yang jahat yang langsung oh kamu menghina aku, langsung hukuman mati terjadi pada Yeremia, tidak. Tapi Tuhan dengarkan, Tuhan pulihkan Yeremia. Itu yang Tuhan mau. Jujur Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita rasakan saat ini, jujur. Katakan sama Tuhan. Supaya kita mengalami kelepasan, kelegaan di dalam Tuhan. Jadi kita memahami pribadi Jehovah Rafa. Ya, Tuhan yang memiliki identitas sebagai Sang Penyembuh, Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan segala dimensi manusia. Baik itu jiwanya, rohnya, fisiknya. Ia berkuasa mengubah air yang pahit dalam kehidupan kita menjadi manis. Itu yang dijanjikan Tuhan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu mungkin masih berada di dalam kepahitan, dalam hidup yang pahit, dalam hidup yang terus sakit. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu sampai kapan saya sakit kayak gini, apakah saya bisa sembuh ataupun tidak. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa tahu gitu loh ya. Karena apa? Karena memang kita tidak pernah bisa tahu bagaimana ending daripada kehidupan kita. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa itu bekerja dalam hidup kita. Di sini diperlukan syarat ketaatan, respon daripada kita sebagai umat Tuhan. Kesembuhan berjalan beriringan dengan ketaatan. Tuhan meminta kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, melakukan apa yang benar di hadapan, di matanya, dan hidup dalam ketetapannya. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu, supaya kita taat, taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, lakukan itu. Taat, baca firman Tuhan. Dengan begitu kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dengan kita taat, kita akan lihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita.
Dengan kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dengan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak lagi melakukan dosa. Dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita akan lihat bahwa kesembuhan akan terjadi sesuai dengan ketaatan yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 4 step, 4 langkah untuk kita berjalan menuju pemulihan sejati. Yang pertama tadi seperti yang saya sudah katakan, jujur di hadapan Tuhan. Bawa segala kehancuran hati, trauma, rasa sakit tanpa topeng. Jadi bukan pura-pura Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan doa kita gak perlu dipoles-poles yang begitu bagus, begitu indah. Tuhan mau doa yang berasal dari hati yang terdalam. Tuhan begitu menghargai doa yang begitu yang dari hati yang hancur, yang datang dari hati yang hancur. Itu begitu harum di hadapan Tuhan daripada doa yang indah kata-katanya. Jadi langkah pertama adalah jujur di hadapan Tuhan. Langkah kedua adalah lepaskan andalan kita kepada manusia. Lepaskan semua. Ya, berhenti mencari validasi atau mencari kesembuhan murni dari kekuatan manusia atau medis semata. Jadikan Tuhan sebagai sandaran utama. Saya berkata begini bukan berarti Bapak Ibu Bapak Ibu udah harus berhenti ke dokter. Bukan. Saya tidak mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Ke dokter berobat tetap. Tapi pengharapannya bukan kepada dokter. Pengharapannya bukan kepada obat. Pengharapannya bukan kepada treatment. Pengharapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena treatment yang dikasih oleh dokter itu sama. Ya, untuk yang sakit kanker, mungkin semuanya sama. Dikasihnya apa? Kemoterapi. Tapi kenapa ada yang berhasil, ada yang tidak? Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi, bukan mengandalkan kepada hal-hal fisik, jasmania, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Jalan yang ketiga adalah mengizinkan pemulihan dari dalam. Bereskan segala akar luka batin, dosa, kepahitan. Kalau kita tahu, kalau kita masih menyimpan eh, apa kepahitan dalam hidup kita, minta ampun sama Tuhan. Minta supaya bisa dilepaskan. Supaya hati kita plong, hati kita bebas, terlepas daripada beban-beban itu semua. Ya, biarkan Tuhan menyembuhkan jiwa kita terlebih dahulu. Yang keempat adalah ubah perspektif kita, ubah pandangan kita. Di tengah rasa sakit yang mungkin masih ada, pilihlah untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat pujian kita. Walaupun masih sakit, tetap bersyukur. Tuhan terima kasih, aku masih dikasih 1 hari lagi untuk hidup. Walaupun tubuhku masih sakit, walaupun rasa nyeri ini tidak berkurang, tapi terima kasih Tuhan, karena aku saat ini masih bisa diberikan hidup 1 hari lagi. Tetap mengucap syukur, Bapak Ibu, dalam keadaan yang sekalipun menyakitkan buat Bapak Ibu, tetap mengucap syukur. Karena masih banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita melakukan hal ini, 4 langkah ini, jujur di hadapan Tuhan, lepaskan andalan kita pada manusia, tapi kepada Tuhan, lekatkan hati kita kepada Tuhan, mengizinkan pemulihan daripada Tuhan dari dalam kita, dan kita mengubah cara pandang kita, maka kita akan lihat pemulihan sejati akan terjadi dalam hidup kita. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk nanti bisa berdoa pribadi, ya. uh, Mendeklarasikan iman pribadi kita, ya. Jadikan doa Nabi Yeremia menjadi deklarasi harian kita, ya, setiap harinya. Berseru dengan penuh iman. Jadi Bapak Ibu bisa ubah, bisa menambahkan nama Bapak Ibu dalam firman ini, ya. Dikatakan nama saya Devi, jadi kalau saya mengatakan deklarasi iman pribadi saya akan katakan gini, sembuhkanlah Devi ya Tuhan, maka Devi akan sembuh. Selamatkanlah Devi, maka Devi akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Saya mau ajak Bapak Ibu, ayo deklarasikan. Mungkin saat ini Bapak Ibu bisa ikut untuk mendeklarasikan pribadi, ya, tanpa harus membuka mute. Uh, Katakan bersama-sama dengan saya. Ayo, mari kita katakan doa ini. Sembuhkanlah Devi ya Tuhan. Sebut nama Bapak Ibu. Maka Devi akan sembuh. Selamatkanlah Devi, maka Devi akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. Sembuhkanlah Devi ya Tuhan, maka Devi akan sembuh.
Selamatkanlah Devi, maka Devi akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Kita ucapkan sekali lagi Bapak Ibu. Sembuhkanlah Devi ya Tuhan, maka Devi akan sembuh. Selamatkanlah Devi, maka Devi akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Bapak Ibu bisa katakan ini terus setiap hari dalam hidup Bapak Ibu. Katakan dengan penuh iman, berseru dengan penuh iman pada Tuhan. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Saya akan, ini ada lagu Bapak Ibu dari Don Moon tentang Heal Me, O Lord. Saya akan nyalakan lagu ini untuk kita bisa mengikuti lagu ini. Kata-katanya sederhana. Heal me, O Lord, and I will be healed. Sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku, save me and I will be safe. Selamatkan aku, maka aku akan selamat. Heal me, O Lord, sembuhkan aku Tuhan. And I will be healed, dan aku akan sembuh. For you are the one I praise. Untuk engkaulah yang aku sembah. For you are the one I praise. Engkaulah yang aku puji. Mari kita dengarkan lagu ini bersama-sama. Me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I pray. Sorry. Bentar, saya share ininya dulu ya. Untuk ini apakah bisa dibantu host atau co-host? Apakah tadi terdengar suaranya? Terdengar, Terdengar. cuma agak sedikit putus-putus. Sorry, agak sedikit apa, Ci? Putus-putus. Oke, sorry. Saya ulang ya. Me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Jeremiah 17:14 says, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are my praise. Nobody would doubt if Jesus touched you at this moment, that you would be healed. You know, the same power is inherent in God's word. When his word touches you, it brings healing. His word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it's sent. He sent his word and healed us. Let's sing it back to him and let his healing come as we sing it. Heal me, Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. Baik, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saat ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini merasakan ada beban berat di hati, yang saat ini merasa ingin menumpahkan semua kekecewaan yang sedang dialami. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap hati, Tuhan. Setiap orang yang hadir dalam Zoom meeting ini, Tuhan. Engkau melihat hati mereka, Tuhan. Engkau melihat, Tuhan, mungkin ada kekecewaan dalam hati mereka. Mungkin ada kepahitan dalam hati mereka. Mungkin ada keputusasaan, Tuhan. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan. Biar Engkau, Tuhan, yang menjamah hati mereka. Biar Engkau yang mengubahkan hati mereka. Semua kepahitan, semua keputusasaan, semua beban-beban berat dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Kami perkatakan saat ini, biar terjadi mujizat Tuhan. Biar terjadi lawatan Tuhan pada saat ini. Mereka yang saat ini mungkin sudah merasa capek. Mereka yang sudah merasa letih di dalam berjuang atas sakitnya. Tuhan, saat ini berikan kelegaan buat mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami perkatakan, biar terbuka hatinya, biar semua beban beratnya diangkat, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua mereka yang datang kepadamu pada sore hari ini, Tuhan, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami perkatakan, kami percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa. Saat ini hamba perkatakan, supaya terjadi lawatan Tuhan, dimanapun setiap mereka berada saat ini, Tuhan, lawat Tuhan, lawat mereka, supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan, biar mereka merasakan jamahan Tuhan saat ini, biar mereka merasakan bagaimana Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah hati mereka, Tuhan meneduhkan hati mereka, Tuhan mengangkat sakit hati mereka, Tuhan yang melipur akan semua kekesalan mereka, Tuhan yang melipur hati mereka, Tuhan. Berikan sukacitamu, Tuhan. Berikan damai sejahteramu, Tuhan. Berikannya, Tuhan, segala yang baik ya Tuhan saat ini, Tuhan. Biar Engkau yang peluk mereka, Tuhan. Mereka yang hari ini, mereka yang saat ini sedang patah semangat, Tuhan. Mereka yang sedang putus asa. Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami perkatakan mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan yang terjadi Tuhan. Saat ini saya kasih waktu kepada Bapak Ibu berdoa dengan jujur di tempat Bapak Ibu. Berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Saya kasih waktu setiap Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Katakan, ungkapkan apa yang di dalam hati Bapak Ibu. Ungkapkan dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu bisa berdoa secara jujur dan transparan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau pendengar Tuhan. Seruan dari hati yang jujur daripada mereka ya Tuhan. Engkau yang mendengar, Engkau yang membalut hati mereka Tuhan. Semua luka hati yang ada, Tuhan yang balut, Tuhan yang bebat, Tuhan yang obati. Tuhan yang tutup setiap lukanya ya Tuhan. Biar tertutup dengan kasih Tuhan yang luar biasa.
Biar mereka merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka merasakan bagaimana kuasa Tuhan mengalir, bagaimana mujizat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya mau mengundang Bapak Ibu yang saat ini mau mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Bapak Ibu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu bisa taruh tangan Bapak Ibu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku sebagai orang berdosa. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa saya. Masuklah Tuhan dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidup saya. Saya mau serahkan seluruh kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhan Yesus pimpin, biar saya menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, yang taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, saya bersyukur. Saya percaya saat ini saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Saya percaya saya sudah menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit. Bisa taruh tangannya pada bagian yang sakit. Kita akan berdoa. Tuhan, hamba berdoa saat ini Tuhan. Hamba percaya mujizat Tuhan sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami perkatakan saat ini kepada semua sakit penyakit dihancurkan dengan bilur-bilur darah Yesus. Semua sakit penyakit apapun itu juga. Semua sakit jantung, sakit ginjal, sakit diabetes, migrain, sakit kanker, sakit paru-paru, sakit ginjal. Semuanya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan semua sakit apapun juga yang dialami. Sakit pada mata, sakit pada kaki, sakit pada tenggorokan, sakit pada telinga, sakit pada seluruh tubuhnya saat ini kami perkatakan disembuhkan dengan bilur-bilur darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan saat ini mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sedang mengalir saat ini. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan semua doa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.